Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023, berjudul Tarik Aku dari Jalan Kejahatan. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 2 ayat 12-14. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Tarik Aku dari Jalan Kejahatan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, alasan perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan, tarik aku dari jalan kejahatan, karena kita berada dalam masa penampian dan tidak ada maaf jika tidak menuruti perintah-perintahnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita berada dalam masa penampian, waktu di mana segala sesuatu yang bisa diguncang akan terguncang. Tuhan tidak akan memaafkan orang-orang yang mengenal kebenaran jika mereka tidak menurut perintah-perintahnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, alasan perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan, tarik aku dari jalan kejahatan, karena tugas utama kita adalah memantulkan dan juga menerima terang dan tidak ada maaf bagi si pemalas dalam kebun anggur Tuhan. Biarlah setiap anggota gereja secara perorangan melaksanakan tugas yang sudah ditentukan, yaitu memantulkan dan juga menerima terang. Tidak seorang pun dimaafkan apabila malas dalam kebun anggur Tuhan. Ketiga, alasan perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan, tarik aku dari jalan kejahatan, karena tidak ada maaf dan pengecualian kepada setiap orang pada hari Tuhan, sekalipun cara berpikir dan kesanggupan manusia berbeda satu sama lain. Pada hari Allah itu, tidak ada orang yang dimaafkan oleh sebab tidak melakukan sesuatu karena adanya keinginan yang cinta diri. Ada pekerjaan untuk setiap pikiran dan setiap tangan. Pekerjaan itu bervariasi dan disesuaikan dengan cara berpikir yang berbeda dan kesanggupan yang berbeda pula. Keempat, alasan perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan, tarik aku dari jalan kejahatan, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas penggunaan pikiran mereka secara efisien dalam menyatakan iman dengan benar. Saudara-saudara perempuan kita terlalu suka memaafkan diri dari tanggung jawab yang memerlukan pemikiran dan penggunaan pikiran secara efisien. Namun inilah disiplin yang mereka perlukan untuk menyempurnakan pengalaman kekristenan. Mungkin mereka bekerja di ladang misionaris yang meminati tugas pembagian risalah dan majalah yang menyatakan iman kita dengan benar. Kelima, alasan perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan, tarik aku dari jalan kejahatan, karena hidup ini adalah pilihan, dan jika kita sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus ke dunia ini untuk kedua kalinya, maka inilah kesempatan bagi kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kita menjadi pekerja-pekerja yang rajin. Seorang pemalas adalah makhluk yang menyedihkan. Adakah maaf yang akan diberikan kepada kemalasan pada pekerjaan Kristus yang besar, yang untuk melaksanakannya dia telah menyerahkan nyawanya? Kekuatan rohani akan melemah kalau tidak dilatih, dan adalah rencana setan agar kekuatan ini musnah. Seluruh surga giat dan aktif untuk menyediakan satu umat bagi kedatangan Kristus kedua ini, dan kita adalah mitra kerja Allah. Akhir segala perkara sudah dekat. Sekaranglah kesempatan kita untuk bekerja. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.